Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Az-Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Jika bumi telah digoncang dengan sekuat-kuatnya. Jadi ada kalimat sekali goncangan itu zilzal namanya. Kalau kalimat zilzal itu diulang, disebutkan 2 kali, maka yang keduanya disebut dengan taukid, penguat, penegas. Kalau sekali disebutkan, misal idza zulzilatil ardu sampai di sini, maka itu artinya bangunan yang tinggi runtuh ke bawah. Tapi jika kalimatnya disebutkan yang kedua sebagai penegas, baik dalam bentuk kata kerja ataupun kata benda, misalnya kata kerjanya zalzala yuzalzil, kata bendanya zilzal, disebutkan yang kedua, itu artinya bukan sekedar yang di atas runtuh ke bawah, tapi yang di bawah naik semua ke atas. Saking dahsyatnya gempanya. Karena itu ayat keduanya berbunyi setelah Allah menyampaikan idza zulzilatil ardu zilzalaha, setelah zulzil zilzal. Jadi pertama menghancurkan atas ke bawah, kedua menaikkan yang di bawah ke atas, naik semua. Bahkan seperti kapas yang terbang, ya. Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha, maka bumi mengeluarkan semua yang dikandung. Tadi yang saya katakan, semua keluar, lompat ke atas, gunung naik, manusia terbang. Wa qala al insanu ma laha, maka manusia mulai berkata, apa yang terjadi? Kenapa begini? Ini menandakan bahwa manusia sudah terbiasa pada gempa yang pertama. Dulu saat ada gempa menggoyang, yang atas jatuh ke bawah, kita masih merasa heran, gempa tuh. Sekarang ada gempa 1 tempat, 2 tempat, rasanya seperti biasa. Gempa, doa seperti biasa. Sehari 2 hari hilang. Nanti akan tiba saat gempa yang paling dahsyat, semua berkata, apa yang terjadi? Hati-hati, jika Anda sudah terbiasa pada keadaan gempa yang pertama, itu tandanya Anda mesti bermohon kepada Allah untuk diselamatkan pada gempa yang kedua. Tapi poinnya bukan itu. Wa qala al insanu ma laha, manusia berkata, apa yang terjadi dengan bumi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itulah semua tempat yang kita pijak, dia akan menyampaikan kepada Allah seluruh informasi yang terkait dengan aktivitas kita di dalamnya. Jadi kalau Anda di kantor, di ruangan itu pernah berbuat amal saleh, saat sendirian Anda buka mushaf, di atas meja itu Anda bacakan ayat-ayat Allah, maka meja itu akan bersaksi bahwa dia pernah dijadikan sandaran saat Anda membaca Al-Quran. Di sana Anda hamparkan sajadah. Di ruangan kecil 3 kali 4 Anda salat. Ada yang duha, ada yang salat yang lain, ada yang bermunajat. Maka bukan hanya sajadahnya, maka mohon maaf, itu lantainya bisa bersaksi, karpetnya bisa bersaksi bahwa Anda pernah berbuat taat di situ. Sebaliknya, Anda berbuat maksiat di ruangan yang sangat tersembunyi, Anda kunci pintunya, maka semua perangkat maksiat Anda akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tangan Anda akan berkata saat mulut dikunci, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum." Semua bicara, tangan, kaki, tempat dan sebagainya.